16 tahun. Selama 16 tahun, Spanyol terus berusaha kembali ke puncak sepak bola dunia. Mereka pernah memiliki generasi terbaik dalam sejarah. Tim yang memenangkan Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun. Namun setelah itu semuanya perlahan runtuh. Tersingkir memalukan di Piala Dunia 2014, gagal memenuhi ekspektasi di 2018 dan 2022. Hingga banyak yang mulai bertanya, apakah era kejayaan Spanyol benar-benar sudah berakhir? Jawabannya akhirnya datang pada malam ini. Di New Jersey Stadium, Spanyol resmi menjadi juara dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 lewat gol Ferran Torres di babak tambahan waktu. Namun, kemenangan itu sama sekali tidak diraih dengan mudah. Sejak menit pertama, Spanyol langsung mengambil alih kendali permainan. Mereka terus menguasai bola, memaksa Argentina bertahan, dan perlahan mengurung sang juara bertahan di area permainannya sendiri. Emi Martinez tampil luar biasa dan berkali-kali menggagalkan peluang emas Spanyol. Spanyol terus menekan, sementara Argentina bertahan mati-matian sambil berharap bisa mencuri kesempatan lewat serangan balik. Hingga akhirnya pada menit ke-106, momen yang ditunggu itu benar-benar datang. Sundulan Nico Williams berhasil mengarah ke Ferran Torres. Tanpa ragu, Ferran melepaskan tendangan first time yang menghujam pojok ke atas gawang Argentina. Gol itu menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan. Gol yang mengakhiri penantian panjang Spanyol. Gol yang membawa La Roja kembali menjadi juara dunia. Namun, melihat performa itu, rasanya banyak orang baru sadar kalau Spanyol sebenarnya sudah sangat kuat sejak lama. Menariknya, tim ini memang tidak terlalu sering dibicarakan selama turnamen berlangsung. Hasil imbang di laga pembuka dianggap sebagai awal yang mengecewakan. Setelah itu mereka memang terus menang, tetapi kemenangan atas lawan-lawan yang dianggap tidak terlalu kuat membuat banyak orang masih ragu apakah Spanyol benar-benar layak disebut kandidat kuat juara. Ditambah lagi, kondisi Lamine Yamal juga membuat ekspektasi sedikit menurun. Cedera hamstring yang ia alami sebelum turnamen membuatnya belum bisa tampil semeledak biasanya. Alih-alih menjadi wajah utama Piala Dunia, ia lebih banyak berusaha menjaga kondisi fisiknya agar tetap fit. Namun, justru disitulah kekuatan Spanyol yang sebenarnya terlihat. Tim ini tidak bergantung pada satu pemain. Bidang terbesar mereka adalah permainan kolektifnya. Saat semua pemain bergerak bersama, mereka terlihat seperti satu kesatuan yang sangat sulit dihentikan. Spanyol mungkin bukan tim yang paling cepat atau paling kuat secara fisik, tapi kalau soal menguasai bola, sampai sekarang belum banyak negara yang bisa menandingi mereka. Mereka memutar bola dengan sangat sabar, membuat lawan terus berlari mengejar tanpa benar-benar mendapat kesempatan merebutnya. Bukan cuma menyerang, pertahanan mereka juga luar biasa. Spanyol menjadi tim dengan rekor pertahanan terbaik sepanjang turnamen. Hanya kebobolan 1 gol saja. Semua itu bukan terjadi secara kebetulan. Pelatih Luis de la Fuente berhasil membangun tim yang sangat terorganisir. Setiap pemain tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kemana bola harus dialirkan begitu mereka berhasil merebut penguasaan. Di tengah lapangan, semuanya berputar di sekitar Rodri. Kini mengenakan ban kapten. Rodri menjadi otak permainan Spanyol. Ia mengatur tempo, memilih kapan permainan dipercepat atau diperlambat, sekaligus menjadi pemimpin saat tim melakukan pressing. Penampilannya bahkan mulai mengingatkan banyak orang pada musim ketika ia berhasil memenangkan Ballon d'Or. Melihat permainan seperti ini, rasanya tidak berlebihan jika banyak yang mulai bertanya, apakah Spanyol sedang menuju era kejayaan baru? Karena jika melihat kualitas pemain muda yang terus bermunculan, ditambah sistem permainan yang sudah sangat matang, bukan tidak mungkin mereka akan kembali mendominasi sepak bola dunia seperti yang pernah mereka lakukan lebih dari 1 dekade lalu. Padahal sebelum tahun 2008, citra Spanyol justru sangatlah berbeda. Mereka selalu dipenuhi pemain berbakat, tetapi hampir setiap turnamen besar selalu berakhir dengan kekecewaan. Di atas kertas, mereka terlihat luar biasa. Namun ketika tekanan datang, hasilnya seringkali tidak sesuai harapan.
Semuanya berubah ketika Luis Aragonés mengambil alih kursi pelatih. Ia membuat keputusan yang saat itu dianggap sangat berani, bahkan kontroversial. Aragonés mencoret Raúl, salah satu ikon terbesar sepak bola Spanyol, demi memberi ruang bagi generasi baru. Keputusan itu terbukti menjadi titik balik. Xavi, Andrés Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas, hingga Marcos Senna mulai menjadi fondasi utama tim. Permainan Spanyol pun berubah total. Mereka mengandalkan teknik, umpan-umpan pendek, pergerakan tanpa bola, dan penguasaan permainan yang sangatlah luar biasa. Dunia kemudian mengenalnya dengan satu istilah, yaitu tiki-taka. Lawan seolah tidak pernah punya waktu untuk bernafas. Bola terus bergerak, pemain terus berpindah posisi, dan ketika akhirnya berhasil merebut bola, Spanyol seringkali langsung merebutnya kembali. Era emas itu dimulai dengan gelar Euro 2008. Lalu datang Vicente Del Bosque yang mewarisi skuad penuh kepercayaan diri. Di Piala Dunia 2010, Spanyol tampil dengan kombinasi pemain kelas dunia di hampir setiap posisi. Iker Casillas menjaga gawang, duet Sergio Ramos dan Gerard Pique mengawal lini belakang, sementara lini tengah diisi Xavi, Iniesta, Busquets, dan Xabi Alonso yang mengendalikan ritme permainan. Di depan, David Villa menjadi mesin gol utama mereka. Spanyol mungkin tidak selalu menang dengan skor besar, tetapi mereka punya cara yang jauh lebih menyiksa lawan. Mereka membuat lawan hampir tidak menyentuh bola. Bagi Spanyol, penguasaan bola adalah bentuk pertahanan terbaik. Selama mereka memegang bola, lawan tidak punya kesempatan menciptakan ancaman, dan cepat atau lambat peluang itu akan datang. 4 pertandingan fase gugur berhasil mereka menangkan dengan skor identik 1-0, hingga akhirnya mereka mencapai final melawan Belanda. Dan di babak perpanjangan waktu, datanglah momen yang akan selalu dikenang dalam sejarah sepak bola. Umpan dari Cesc Fabregas disambut Andrés Iniesta dengan sepakan keras ke gawang Belanda. Gol itu bukan hanya memenangkan pertandingan, gol itu mengantarkan Spanyol menjadi juara dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Banyak tim mungkin sudah merasa puas setelah mereka memenangkan Euro 2008 dan Piala Dunia 2010. Tapi Spanyol berbeda. Mereka mengatakan ini belum selesai. Di Euro 2012, mereka membawa filosofi bermain mereka ke level yang lebih tinggi lagi. Karena beberapa pemain mengalami cedera dan komposisi skuad berubah, Vicente Del Bosque membuat keputusan yang saat itu terdengar sangat gila. Spanyol bermain tanpa striker murni. Alih-alih menempatkan penyerang nomor 9 di depan, Cesc Fabregas dimainkan sebagai false nine. Posisi itu membuat lini tengah Spanyol semakin padat, sehingga mereka bisa menguasai bola hampir sepanjang pertandingan. Hasilnya benar-benar luar biasa. Lawan bahkan kesulitan menyentuh bola, sulit melakukan pressing, sulit merebut penguasaan, dan akhirnya hanya bisa mengikuti tempo permainan yang ditentukan oleh Spanyol. Puncaknya terjadi di final Euro 2012. Menghadapi Italia, Spanyol tampil nyaris sempurna dan menang telak 4-0. Sampai sekarang, itu masih menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah final Piala Eropa. Bayangkan saja, Euro 2008, Piala Dunia 2010, lalu Euro 2012. 3 turnamen besar berturut-turut berhasil mereka menangkan. Sulit mencari tim nasional lain yang pernah mendominasi sepak bola internasional sekuat Spanyol pada masa itu. Tapi seperti semua dinasti besar dalam olahraga, kejayaan itu pada akhirnya mulai memudar. Retakan pertama benar-benar terlihat di Piala Dunia 2014 di Brazil. Sebagai juara bertahan, Spanyol datang dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Namun di lapangan, mereka sudah tidak terlihat seperti tim yang sama. Permainan mereka mulai melambat. Para pemain inti semakin menua dan yang paling penting, gaya bermain mereka mulai bisa ditebak lawan. Semuanya langsung terlihat saat menghadapi Belanda. Awalnya Spanyol bahkan sempat unggul lewat penalti Xabi Alonso. Namun menjelang turun minum, Robin van Persie mencetak salah satu gol sundulan paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Gol itu benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Di babak kedua, Arjen Robben berkali-kali menghancurkan lini belakang Spanyol lewat serangan balik cepat. Sementara Iker Casillas menjalani salah satu pertandingan terburuk sepanjang karirnya. Skor akhir 5-1, sebuah hasil yang benar-benar mengejutkan dunia. Beberapa hari kemudian, mereka kembali kalah 2-0 dari Chili.
Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, juara bertahan Piala Dunia langsung tersingkir di fase grup. Sebenarnya penyebabnya cukup jelas. Selama bertahun-tahun, Spanyol mengandalkan pemain inti dan filosofi bermain yang hampir sama. Mereka masih menguasai bola, tetapi mereka sudah kehilangan kecepatan. Mereka kehilangan intensitas, dan yang paling fatal, lawan akhirnya menemukan cara untuk menghadapi tiki taka. Tidak perlu ikut berebut penguasaan bola, cukup bertahan dengan rapat, tetap disiplin, lalu menyerang cepat setiap kali Spanyol kehilangan bola. Strategi itu ternyata sangatlah efektif. 4 tahun kemudian di Piala Dunia 2018, situasinya bahkan makin kacau. Hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai, Julen Lopetegui dipecat setelah menerima tawaran menjadi pelatih Real Madrid. Pergantian mendadak itu membuat persiapan Spanyol berantakan. Fernando Hierro memang langsung ditunjuk sebagai pelatih sementara, tetapi tim tidak pernah benar-benar terlihat meyakinkan. Pertandingan melawan tuan rumah Rusia di babak 16 besar menjadi gambaran sempurna tentang masalah Spanyol saat itu. Mereka menguasai bola hampir sepanjang pertandingan. Lebih dari 1000 umpan berhasil mereka lakukan. Penguasaan bola mencapai sekitar 74%. Kalau melihat statistik saja, Spanyol seharusnya menang dengan mudah. Masalahnya, semua penguasaan bola itu hampir tidak menghasilkan ancaman yang berarti. Umpan demi umpan hanya berputar di area yang aman. Tempo permainan terlalu lambat. Pergerakan pemain mudah ditebak. Sementara Rusia cukup bertahan rapat dan menunggu kesempatan. Pertandingan akhirnya ditentukan lewat adu penalti, dan Igor Akinfev menjadi pahlawan yang mengirim Spanyol pulang. Ironisnya, meski menguasai bola hampir sepanjang laga, mereka tetap gagal menciptakan peluang-peluang yang benar-benar berbahaya. Masalah yang sama kembali muncul di Piala Dunia 2022. Luis Enrique sebenarnya sudah membangun skuad baru yang dipenuhi pemain muda berbakat. Filosofi bermain juga masih sama, yaitu menguasai bola, menjaga struktur permainan, dan mengontrol tempo pertandingan. Di laga pertama, semuanya terlihat menjanjikan. Spanyol menghancurkan Costa Rica dengan skor 7-0. Banyak orang mulai mengatakan bahwa tiki taka telah kembali, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Saat bertemu Maroko di babak 16 besar, pertandingan berjalan hampir sama persis seperti saat menghadapi Rusia 4 tahun sebelumnya. Maroko bertahan dengan sangat disiplin. Spanyol kembali menguasai bola selama hampir 120 menit. Tetapi peluang berbahaya yang mereka ciptakan bisa dihitung dengan jari. Laga kembali berakhir lewat adu penalti, dan lagi-lagi Spanyol gagal. Pablo Sarabia membuntur tiang. Penalti Carlos Soler berhasil ditepis. Sergio Busquets juga gagal mencetak gol. Sementara Achraf Hakimi menutup pertandingan dengan penalti Panenka yang langsung menjadi salah satu momen paling ikonik di Piala Dunia 2022. Saat itulah semuanya mulai terasa jelas. Versi lama tiki taka sudah tidak lagi cukup untuk memenangkan turnamen besar. Menguasai bola memanglah penting, tetapi menguasai bola tidak selalu berarti menguasai pertandingan. Sistem yang dulu begitu ditakuti perlahan berubah menjadi terlalu lambat, terlalu mudah dibaca, dan semakin mudah dihentikan. Spanyol pun berada di persimpangan jalan. Mereka harus memilih, tetap mempertahankan filosofi lama atau mulai beradaptasi dengan sepak bola modern. Jawabannya datang lewat sosok Luis de la Fuente. Saat pertama kali ditunjuk sebagai pelatih, banyak orang justru meragukannya. Namanya tidak sebesar pelatih-pelatih elit Eropa. Bahkan setelah kalah dari Skotlandia di awal kualifikasi Euro, kritik terhadapnya semakin keras. Namun di balik semua keraguan itu, De La Fuente tetap tenang. Ia tahu persis apa yang sedang ia bangun. Selama bertahun-tahun, ia menangani berbagai kelompok umur timnas Spanyol. Ia mengenal hampir semua pemain muda yang kini mulai menembus tim senior. Baginya, generasi baru itu hanya tinggal menunggu waktu. Titik balik pertama akhirnya datang pada UEFA Nations League 2023. Setelah menyingkirkan Italia, Spanyol bertemu Kroasia di final. Pertandingan berlangsung sangat ketat hingga babak tambahan waktu dan berakhir tanpa gol. Laga pun harus ditentukan lewat adu penalti. Selama bertahun-tahun, adu penalti selalu menjadi mimpi buruk bagi Spanyol. Namun kali ini ceritanya berbeda. Unai Simon tampil gemilang di bawah mistar. Lalu Dani Carvajal mengeksekusi penalti dengan penuh ketenangan. Spanyol akhirnya keluar sebagai juara. Memang, Nations League belum bisa disejajarkan dengan Piala Dunia ataupun Euro. Tetapi bagi skuad ini, trofi tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar. Itu menjadi akhir dari puasa gelar yang cukup panjang. Dan yang lebih penting lagi, kemenangan itu mengembalikan sesuatu yang sempat hilang dari tim nasional Spanyol, yaitu kepercayaan diri.
Percayaan diri yang mereka dapat dari Nations League ternyata menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Saat Euro 2024 dimulai, Spanyol memang dihormati sebagai salah satu tim kuat. Tapi kalau ditanya siapa favorit juaranya, nama mereka jarang masuk dalam pembicaraan utama. Namun, hanya beberapa minggu kemudian, mereka berdiri sebagai juara Eropa dan bukan sekadar juara. Spanyol benar-benar menjadi tim terbaik sepanjang turnamen. Yang membuat tim ini berbeda dari generasi sebelumnya adalah keseimbangannya. Kualitas teknik mereka masih sama hebatnya. Kemampuan menguasai bola juga masih menjadi ciri khas. Tetapi kali ini ada sesuatu yang sebelumnya sempat hilang, kecepatan, agresivitas, dan keberanian untuk menyerang secara langsung. Luis de la Fuente tidak membuang identitas sepak bola Spanyol. Ia hanya memperbaruinya agar sesuai dengan perkembangan sepak bola modern. Kalau situasi mengharuskan, Spanyol tetap bisa menguasai bola selama berpuluh-puluh menit. Tetapi ketika melihat celah, mereka tidak lagi ragu untuk menyerang secepat mungkin. Perubahan terbesar terlihat di sektor sayap. Selama bertahun-tahun, Spanyol sering kesulitan membongkar pertahanan lawan yang bermain sangat rapat. Salah satu penyebabnya adalah mereka hampir tidak pernah memiliki winger murni yang benar-benar kuat dalam duel 1 lawan 1. Bahkan pada era emas sekalipun, pemain seperti David Silva atau Andres Iniesta sebenarnya adalah gelandang yang dimainkan lebih melebar. Sekarang situasinya benar-benar berbeda. Di sisi kanan ada Lamine Yamal, di sisi kiri ada Nico Williams. Dua pemain muda yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya lewat satu aksi individu. Mereka terus menjaga lebar permainan, memaksa pertahanan lawan terbuka, lalu menyerang bek sayap tanpa rasa takut. Akibatnya, Spanyol tidak lagi harus terus-menerus mengoper bola sambil menunggu lawan melakukan kesalahan. Sekarang mereka bisa menciptakan peluang hanya dalam beberapa detik. Di belakang mereka, Pedri, Dani Olmo, dan Fabian Ruiz terus bergerak mencari ruang di antara lini pertahanan lawan. Sementara Rodri tetap menjadi pusat permainan. Ia menjaga keseimbangan tim, mengatur tempo, dan memastikan setiap serangan tetap terorganisir. Yang tidak kalah penting, begitu kehilangan bola, Spanyol langsung melakukan tekanan. Mereka tidak memberi lawan waktu untuk berpikir, belum sempat membangun serangan. Bola seringkali sudah kembali direbut. Di lini depan, Mikel Oyarzabal juga menjalankan perannya dengan sangat baik. Ia mungkin bukan penyerang yang paling mencolok secara individu, tetapi pergerakan dan penyelesaian akhirnya sangatlah efektif. Salah satu contohnya adalah gol penutupnya di final Euro melawan Inggris. Semua potongan itu akhirnya menyatu menjadi sebuah tim yang sangat komplit. Mereka bisa mengontrol pertandingan lewat penguasaan bola. Mereka bisa menyerang balik dengan cepat. Mereka bisa mendominasi permainan. Dan ketika diperlukan, mereka juga mampu menghancurkan lawan lewat kecepatan. Perjalanan mereka menuju gelar juara menjadi bukti nyata. Spanyol berhasil mengalahkan Kroasia, Italia, Jerman, Prancis, hingga Inggris. Deretan lawan yang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka sama sekali bukan karena jalur yang mudah. Di balik semua itu ada satu sosok yang mungkin tidak terlalu sering menjadi sorotan, Luis de la Fuente. Hal yang membuatnya berbeda bukan hanya soal taktik, tetapi juga cara ia memperlakukan para pemainnya. Di saat banyak pelatih memaksa pemain mengikuti sistem yang kaku, De La Fuente justru membangun sistem yang menyesuaikan dengan kemampuan para pemainnya. Ia memberikan kebebasan, ia mempercayai pemain muda, dan yang paling penting, ia menciptakan lingkungan di mana para pemain tidak takut melakukan kesalahan. Karena itulah talenta seperti Lamine Yamal bisa berkembang dengan begitu cepatnya. Tekanannya tetap ada, ekspektasinya juga sangat besar, tapi rasa takut untuk mencoba hampir tidak terlihat. Dan akhirnya, pada gelaran Piala Dunia 2026, semuanya mulai terbukti. Laga pembuka dari Spanyol berjalan cukup mengejutkan. Mereka berhasil ditahan imbang oleh Capo Verde, yang membuat penggemar Spanyol bertanya-tanya, apakah Spanyol benar-benar kandidat kuat juara Piala Dunia kali ini? Tapi keraguan itu berhasil dijawab oleh Spanyol lewat 4 gol melawan Arab Saudi di pertandingan kedua. Setelahnya, Spanyol terus menang tanpa kebobolan sekalipun. Bahkan, mereka berhasil mengalahkan Portugal, salah satu kandidat juara terkuat pada Piala Dunia kali ini, dengan skor 1-0. Setelahnya di perempat final, akhirnya mereka kebobolan. Itu pun hanya kebobolan 1 gol lewat Belgia. Mereka menang 2-1. Di semifinal, melawan kandidat juara kuat lainnya, Perancis, mereka tampil sangatlah dominan dengan skor 2-0. Akhirnya di final Piala Dunia,
ceritanya tidak jauh berbeda. Mereka menguasai Argentina dari menit awal hingga menit akhir. Argentina bahkan tidak mencatatkan shot on target sekalipun. Sungguh gila. Hitungannya ini final, tetapi Spanyol berhasil mengalahkan Argentina dengan dominasi penuh. Skor berakhir 1-0 lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106. Ini juga menjadi sejarah dan mengakhiri penantian Spanyol selama 16 tahun dan membuktikan bahwa ke era keemasan Spanyol mungkin baru saja kembali lagi dengan regenerasi yang baru, generasi yang baru, dan wajah-wajah baru yang siap mendominasi dunia sepak bola sekali lagi.